Oke, kita bahas satu persatu untuk FIR dan IIR ya. Kita bahas dulu yang FIR atau Finite Impulse Response. Tadi disebutkan kalau FIR ini sifatnya adalah open loop atau non-rekursif. Jadi kalau ada inputan di sini, ini dioperasikan gitu ya, dikali, ditunda, dijumlahkan, dan menghasilkan output YN, maka si output ini tidak kemudian diumpankan balik gitu ya ke sistemnya. Open loop sifatnya. Oke, jadi karena sifatnya adalah open loop, maka ya kestabilan sistemnya tidak bisa dikendalikan ya, sehingga untuk memperoleh hasil respon yang lebih baik biasanya daerah kerja filternya harus dibatasi ya. Tapi kemudian karena tidak menggunakan umpan balik rekursif, tidak rekursif gitu ya, maka biasanya filternya lebih sederhana gitu ya. Jadi itu adalah definisi dari FIR, impulse responnya finite, dan dia sifatnya open loop. Dari input dioperasikan forward maju menjadi output. Oke, jadi kalau dibuat persamaannya adalah seperti ini, bahwa hanya operasinya berhubungan dengan sinyal input X yang ditunda beberapa kali aja. Jadi X N min K, jumlah K-nya ini tergantung Anda ditundanya berapa, desain filternya ditunda berapa kali gitu ya. Sebentar, oke. Kemudian yang dikalikan dengan sebuah gain atau amplitudo BK di sini, koefisien BK-nya, gainnya berapa, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini tidak ada nilai Y N-1 misalkan kan, karena tidak ada output yang diumpan balikkan. Jadi murni hanya berdasarkan input yang ditunda beberapa kali dan kemudian dikalikan dengan sebuah koefisien atau konstanta. Oke, sehingga kemudian ada beberapa metode cara untuk membuat filter digital, antara lain adalah ada yang disebut dengan metode langsung atau integral Fourier ya. Kemudian ada dua metode windowing, yang ketiga adalah metode moving average. Nah, yang paling sering digunakan oleh mahasiswa S1 ya, sederhana saja Anda pakai metode moving average. Kenapa? Karena metode ini lebih mudah untuk dipahami. Metode si moving average ini, jadi average tapi moving, digeser gitu ya. Banyak digunakan karena memang komputasinya lebih sederhana, mudah dipahami, gampang kita implementasikan untuk filter digital ya. Di komputasi juga gampang di programnya. Kemudian waktu komputasi juga singkat, seperti yang tadi Ibu bilang bahwa tidak ada output yang diumpankan balik ke sistemnya, ke filternya, gitu ya. Jadi kita akan membahas definisi dari moving average di sini. Oke, secara umum prinsip moving average ini adalah ya rata-rata dibagi, bahwa sinyal inputan ini dibagi dengan dua, misalkan Anda menggunakan 3-point average ya, rata-rata dari 3 inputan. Oh ya udah, berarti sinyal waktu saat ini jumlahkan aja dengan waktu sebelumnya, tambahkan dengan waktu 2N sebelumnya, BK-nya adalah sepertiga. Kayak rata-rata kan sebenarnya, bahwa sinyalnya dijumlahkan, dibagi, tadi jumlahnya sinyalnya berapa? 3, udah bagi 3. Maka kemudian disebut dengan rata-rata atau average. Ya, kalau Anda pakai 5 misalkan, sinyal saat ini tunda sekali, tunda 2 kali, tunda 3 kali, tunda 4 kali, dijumlahkan dan dikalikan 1/5. Ini contoh 5-point average. Ya. Oke. Kita masuk ke contoh ya. Nah, contoh misal ada memiliki sinyal inputan seperti ini. Ya, sinyalnya sifatnya adalah kelihatan kayak bergelombang gitu ya. Anda kemudian diminta untuk menapisnya dengan menggunakan filter FIR. Pakai 3-point average ya, yaitu sinyal saat ini tambah sebelumnya tambah sinyal 2N sebelumnya kali sepertiga. Oke, kita hitung satu-satu. Ini sinyalnya adalah 3, 2, 1, 2. Oke, kita hitung hasil outputnya seperti apa.
Oke, kita mulai pada saat, bentar Ibu kecilin. Oke, kita mulai pada saat Y-2. Y-2 itu kan berarti sepertiga kali 0 tambah 0 tambah 0 kan gitu. Sama dengan 0. Pada saat Y-1, berarti 0 tambah 0 tambah 0 bagi 3 sama dengan 0. Oke. Udah kita tulis ya, di sini sama dengan 0, di sini juga sama dengan 0. Oke, kita masuk menghitung ke Y0-nya. Y0 itu kan berarti adalah X0 tambah X-1, 0 tambah X-1 tambah X-2 kan gitu. Ini X0 adalah 3 tambah 0 tambah 0 sama dengan 3 dikali sepertiga sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Oh, oke. Ini ada Y1. Sorry, Y1-nya kelewat. Oke, ya, oke. Y1. Oke, Y1 ini kan berarti adalah X1. X1 sama dengan 2. Berarti 2. Sorry. Bukan ini. Ini X1-nya adalah 2 tambah 3 tambah 0 sama dengan 5. 5 dikali sepertiga sama dengan 5/3. Oke, ya sudah begitu. Seterusnya ya, pada saat cari Y2 berarti 1 tambah 2 tambah 3 kali sepertiga. Begitu seterusnya kita hitung juga untuk Y2 ya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil penapisannya. Nah, kita lihat di sini bahwa sinyal yang sebelumnya bergelombang seperti ini, ketika ditapiskan, jadi moving average ini efeknya kayak smoothing gitu ya. Jadi dia akan lebih memperhalus citranya, sinyalnya. Jadi biasanya kalau misalkan sinyal Anda adalah sinyal detak jantung atau kemudian sinyal misalkan sinyal detak jantung gitu ya, karena sifatnya kan inputan sensornya kan naik turun, spiky gitu ya, spike itu jadi nggak mulus gitu ya. Jadi ketika mau Anda analisa apakah dia itu P, Q, R, S atau T misalkan susah, maka kita smoothkan dulu sinyalnya biar ketahuan mana sinyal yang Anda cari, mana yang P, Q, R, S sama T. Itu efeknya dari moving average ini pasti lebih smooth. Sederhana aja, pakai aja ini untuk dasar gitu ya, sinyal dasar yang Anda gunakan untuk melakukan yang namanya filtering dari sinyal yang terlalu spiky, terlalu ringgi gitu ya, karena namanya pembacaan sensor pasti tidak bisa stabil ya, apalagi kalau sensornya yang sederhana atau yang murah. Oke, jadi itu contoh dari FIR dan juga bagaimana melakukan perhitungannya dengan menggunakan salah satu metodenya, yaitu moving average.